Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriantina dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia terkait dengan ejaan. Jadi teman sekalian, materi terkait ejaan yang akan kita bahas khususnya pada penggunaan tanda baca dan penggunaan huruf kapital memiliki beberapa aspek khusus yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama, tanda baca, yaitu seperti tanda baca titik, koma, tanda hubung, dan tanda petik. Dan yang kedua, ada penggunaan tanda baca huruf kapital atau huruf besar di suatu kalimat. Itu dia beberapa pembahasan yang kita bahas kali ini. Langsung saja kita simak videonya. Let's go! Nah, yang pertama itu adalah tanda titik. Pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Jadi, syarat seperti suatu kalimat itu teman-teman sekalian yaitu adanya titik pada akhir kalimat. Seperti contoh seperti ini. Nah, itu merupakan suatu tanda titik yang digunakan pada akhir kalimat. Yang kedua, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf pada bagian seperti ikhtisar, bagan, dan sebuah daftar. Seperti ini contohnya teman-teman. Nah, ini bisa digunakan pada saat kita membuat makalah ataupun proposal. Biasanya menggunakan tanda seperti ini, yaitu 1.1 dan lain sebagainya. Ketiga, tanda titik digunakan dalam pemisahan angka yang mengenai waktu seperti menit, detik, dan jam. Seperti contohnya pukul 1.35 menit 20 detik. Ini akan menggunakan seperti ini teman-teman. Nah, itu bisa digunakan dalam penggunaan jam ataupun waktu-waktu lain tertentu. Selanjutnya teman-teman, tanda titik itu tidak digunakan pada sebuah akhir judul. Seperti kita membuat judul makalah bahasa Indonesia digunakan sebagai alat berkomunikasi. Nah, itu digunakan tanpa titik teman-teman, karena itu merupakan sebuah judul ataupun kepala ilustrasi atau tabel-tabel seperti tabel seperti ini teman-teman. Nah, itu tidak menggunakan tanda titik di akhirnya teman-teman. Jadi itu dia pembahasan singkat mengenai tanda titik, penggunaannya maupun di mana tempat kita meletakkan tanda titik yang sebenarnya teman-teman. Bahasan yang kedua mengenai tanda koma. Yang pertama itu tanda koma digunakan untuk unsur-unsur perincian seperti saya membeli sebuah buku di koma, pulpen di koma, selanjutnya dan tas misalkan seperti itu. Jadi seperti contoh teman-teman. Nah, itulah penggunaan tanda koma yang meliputi unsur-unsur perincian sebuah kalimat. Kedua, tanda koma digunakan dalam pemisahan kalimat setara dan kalimat setara lainnya yang didahului oleh kata kalimat tetapi, terus juga melainkan, dan kalimat-kalimat penghubung lainnya. Selanjutnya, tanda koma digunakan ketika anak kalimat mendahului induk kalimat, seperti jika hari ini hujan, saya tidak akan datang. Jadi seperti itu dia contohnya, anak kalimat dan induk kalimat yang bertukaran. Yang ketiga, pembahasan mengenai tanda hubung. Tanda hubungan ini yang pertama digunakan sebagai tanda penghubung antara baris yang satu dan baris yang kedua, yang dimana suku katanya itu terlepas karena adanya garis baru teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, itu adalah dia contoh bagaimana penggunaan hubung digunakan. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kalimat berulang, seperti contohnya anak-anak, kupu-kupu, kemerah-merahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk merangkai kalimat bahasa Indonesia yang menghubungkan dengan kalimat asing, seperti contohnya di smash. Nah, bisa kita lihat di itu merupakan kalimat bahasa Indonesia dan smash itu merupakan kalimat bahasa asing, sehingga jika kita gabungkan kalimat tersebut maka akan digunakan tanda hubung. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita ke pembahasan terakhir mengenai tanda baca, yaitu tanda petik yang digunakan pada kalimat langsung, menggapit judul tulisan, menggapit julukan, maupun kata-kata yang memiliki arti khusus. Seperti contohnya, karena kulitnya ia dipanggil si hitam. Nah, selanjutnya contoh-contoh yang lain itu seperti ini teman-teman. Jadi itu dia pembahasan mengenai tanda baca yang meliputi aspek-aspek tanda titik, tanda koma, tanda hubung, dan tanda petik. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya itu yang pertama, huruf kapital itu digunakan pada awalan kalimat. Contohnya seperti dia membaca, dia berlari. Intinya yang awal kalimat itu digunakan menggunakan huruf kapital. Yang kedua,
kedua, huruf kapital itu digunakan dalam huruf pertama dalam ketikan langsung. Contohnya, Aditya bertanya, kapan kita pulang? Nah, kapan itu digunakan huruf kapital. Contohnya seperti ini juga contoh lainnya, teman-teman. Yang ketiga, huruf kapital digunakan awalan unsur-unsur nama orang seperti Ibu Laili membeli sebuah jeruk di pasar. Nah, itu digunakan sebagai huruf kapital dalam sebuah unsur-unsur nama orang. Intinya kalau ada nama orang dalam suatu kalimat maka akan digunakan huruf kapital awalannya. Keempat, huruf kapital digunakan sebagai awalan dari nama geografi. Contohnya Danau Toba, Dataran Tinggi Dieng, Asia Tenggara, dan nama-nama geografi lainnya. Yang kelima, huruf kapital digunakan dalam awalan penyebutan seperti bulan, tahun, hari-hari lebaran, dan peristiwa sejarah. Seperti contohnya hari lebaran, hari galungan, hari Jumat, terus juga bulan Agustus, bulan Hijriah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya penggunaan huruf kapital yang dapat kita pahami secara bersama-sama, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, materi bahasa Indonesia terkait dengan ejaan yaitu tanda baca dan huruf kapitalnya sangat penting untuk kita pelajari karena pada dasarnya masih banyak masyarakat yang melakukan kesalahan dalam penulisan maupun penggunaan tanda baca seperti tanda titik, koma, hubung, petik, dan penggunaan huruf kapital ini. Ada pun contoh permasalahannya, teman-teman, seperti penggunaan tanda baca terlalu berlebihan dan kurang tepat yang dapat menghilangkan kaburnya makna dalam suatu kalimat. Seperti contohnya, teman-teman. Nah, jadi ketika kita menggunakan kalimat seperti ini dan seperti ini, itu akan menghilangkan sebuah kalimat atau mengabulkan sebuah kalimat. Jika kita menggunakan seperti ini, apakah kita akan mengetahui makanan ini berbeda? Tentu tidak. Kita akan mengira makanan itu sama. Yang ini merupakan penggunaan kalimat yang tidak menggunakan tanda titik. Sedangkan syarat kalimat tersebut, sebuah terbentuknya kalimat yaitu adanya titik di akhir kalimat. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi pembaca maupun penulisnya, teman-teman. Jadi dapat sama-sama kita pahami bahwa penggunaan tanda baca dan penggunaan huruf kapitalnya sangat amatlah penting, sehingga dalam memecahkan masalah tersebut kita dapat menggunakan yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan tanda baca dan penggunaan huruf kapital. Yang kedua, meningkatkan atau menekankan pendidikan di sekolah melalui teknik-teknik dalam penggunaan ejaan yang baik dan benar. Dan yang ketiga, memperketat aturan di dalam media massa dalam penyebaran informasi yang melalui tata bahasa yang lebih baik dan benar. Nah, jadi itu dia, teman-teman, materi bahasa Indonesia, pembahasan singkat dari saya mengenai ejaan yang meliputi tanda baca dan huruf kapital. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.